Nah ini bentuknya kayak Pandoso. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Mendung gerimis Mbak Bu Besti. Kaget aku. Ini sekarang jam 12:30 siang ya. Saya mau ke Family Mart, mau kirim duit Mbak Bu Besti. Nanti kalau tidak segera dikirimkan, tak ngalas tak ngomah kedudut-dudut buat jajan, buat shopping ya toh. Jadi harus segera dikirimkan. Ini petugas resik-resiknya sudah dapat sak karung reseknya Mbak Bu Besti. Tuh beliaunya di sana itu. Biasanya disapu sama sapu garuan gitu loh. Di sini tuh jarang sekali orang nyapu pakai sapu korek, itu jarang sekali. Pakainya sebulan gitu, kayak ditiup gitu. Atau sapu garuan seperti ini. Wah ya Allah, reseknya wah keheram. Dan ini adalah tempat fitness gratisan ya loh. Di bawah rel MRT. Hari ini tanggal 20 Mei Mbak Bu Besti, dan hari ini adalah hari pelantikan presiden baru di Taiwan. Dan presiden barunya itu bukan jagonya Pak Bos. Jadi Pak Bos ini seharian ki gremengnya Mbak Bu Besti. Nggak di Indonesia, nggak di Taiwan yo. Lek sing menang untuk jagonya gremeng saja, ngomel saja. Saya ngerungokne itu mesem-mesem saja Mbak Bu Besti, ya Allah. Anginnya kencang sekali. Ini tempat bandulannya sepi. Dewasa boleh tidak ya bandulan di sini? Masa kecil kurang bahagia ya soalnya. Salad. Di sini tuh juga jual bentang ya Mbak Besti, buat makan siang kayak gitu loh, dan murah-murah, nggak sampai 100 NT. Ya itu dipakai emak-emak Mbak Bu Besti, padahal saya pengen bandulan di sana udah dipakai duluan. Udah kosong Mbak Bu Besti, udah pindah. Bandulan dulu tidak ya? Ya Allah, anginnya kencang sekali. Tidak sido wes Mbak Bu Besti. Izin saya. Nanti dikira tidak kaupan ya toh. Wes tuwek gerang kaplak kok masih bandulan. Oke Mbak Bu Besti, mumpung tempat fitnessnya sepi ya, mari kita jajal alat olahraga yang bentuknya kayak Pandoso itu. Nah ini bentuknya kayak Pandoso. Pandoso itu loh yang buat gotong mayat itu loh, keranda mayat.
Langsung mumet kepala saya Mbak Bu Besti. Aduh, darah rendahku kumat. Tidak terbiasa tuh rasanya kayak arep jongor-jongor Mbak Bu Besti. Alah ya Allah. Tapi enak loh buat olahraga. Gratis pisan. Ini kaki saya itu rasanya kayak tetap goyang-goyang gitu Mbak Bu Besti. Belum terbiasa, tapi enak loh dan gratis. Dan di mana-mana ada, di bawah rel, di taman, terus di sekolah TK kayak gitu ada. Moga-moga Indonesia juga selanjutnya bisa punya kayak gitu di mana-mana, di tempat fasilitas umum dan tidak dirusak ya toh. Yang penting kuwi tidak dirusak. Pulang Mbak Bu Besti, nanti ditungguin si Mbah dicari-cari gitu. Mbah kuwi lah ditinggal mingset sedeluk saja itu celak-celuk saja. Ini tadi saya izinnya cuman buat kirim uang doang ya, jadi nggak boleh lama-lama. Asisnya Masya Allah. Wes kayak kapal pecah lagi. Lah ye你在干嘛？还要打我？点到要打你。哎呦，不要那么坏好不好？你太坏了。阿公啊，阿公都天天都骂我，天天打我。那你喽？那么坏啊？对啊。他有那么坏吗？对啊。找什么？我还有一个袜子不是？袜子？那这个不是袜子吗？一个。这个不要吗？Oh ya Allah, dikurangi kabeh.等一下。那个啊，掉在地上啊。掉在这里也不知道，哎呀，有没有掉到这里？一个，这个两个，已经两个，这个。对。哎呀，那你们真好。小心哦，小心哦，不要掉哦。我要去煮饭。好，你去。你去吧。阿公不要乱跑哦。哎呀，阿公还能跟这不要乱跑。460，我可以找你40。50。
谢谢，拜拜。Oke Mbak Bu Besti, saya barusan dapat paket ya toh. Coba kalian tebak ini isinya apa. Pasti kalian sudah tahu ini isinya apa ya kan. Sebelum saya unboxing paketan ini, saya mau cerita ya Mbak Bu Besti, ya Allah. Barusan itu kan Simbah itu jatuh Mbak Bu Besti. Jadi seperti biasa beliau itu selalu mengunci diri di dalam kamar. Nggak tahu apa yang dikerjain di dalamnya. Pokoknya beliau itu tidak mau membiarkan kita, saya sama Pak Bos, untuk masuk ke dalam kamarnya beliau. Jadi langsung dikancing bledeng gitu loh Mbak Bu Besti. Di dalam itu mbahnya nggak tahu lagi ngerjain apa. Pokoknya usak-usak kriak-kriak. Tiba-tiba terdengarlah suara mak ketubrak kayak gitu. Nah kita itu langsung paham kalau Simbah jatuh di dalam. Pokoknya setiap kali beliau itu ngunci diri di dalam kamar pasti jatuh. Kalau kamarnya tidak dikunci di belakang-belakang gitu, ya tidak jatuh, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau setiap kali Simbah itu mengunci diri di dalam kamar, mengerjakan sesuatu yang tidak membiarkan kita untuk tahu, itu tuh selalu jatuh. Kayak gitu Mbak Bu Besti. Karena ya tidak ada pengawasan di dalam gitu. Dan beliau kan susah bergerak karena kamarnya itu sempit kayak gitu. Jadi engkak-engkik akhirnya ya ketubrak kayak gitu. Nah karena pintunya dikunci, tadi itu Pak Bos mendobrak Mbak Bu Besti. Jadi pokoknya ini dengan segala dramanya itu akhirnya terbuka atau pintunya itu, dan mbahnya itu sudah ngelimpang di lantai kayak gitu. Untungnya mbahnya nggak kenapa-kenapa ya Mbak Bu Besti, maksudnya nggak luka kayak gitu tuh nggak. Tapi nggak tahu nanti kalau besok ataupun nanti terus memar-memar gosong kayak gitu, nggak tahu. Soalnya tadi dicek itu belum apa-apa. Biasanya kan kalau baru jatuh belum kelihatan, nanti setelah beberapa jam gitu kan biasanya baru kelihatan kayak gitu. Dan tadi tuh Pak Bos bilang ke saya kalau beliau itu berencana mau masang CCTV di kamarnya Simbah. Kalau di kamarnya Simbah itu no problem, tidak masalah saya itu. Kalau di kamar saya, oh tidak Pak Bos, tidak. Oh enak aja mau pasang CCTV di kamar saya, tidak. Jadi saya itu pisah kamar ya sama Simbah itu, sendiri-sendiri punya kamar masing-masing, tapi masih di dalam satu ruangan. Jadi lantai 1 itu sebenarnya tidak ada kamarnya. Dulu itu kamar saya dan kamar Simbah itu adalah ruang tamu dan ruang makan Mbak Bu Besti. Ruang tamunya itu dikasih sekat, dikasih ini tuh kayak itu loh yang bahan buat pelapon itu apa, gipsum, yes pokoknya kuih lah Mbak Bu Besti kurang lebihnya. Terus kemudian dibuat sekat-sekat tembok kayak gini. Terus di bagian tengahnya buat pembatas kamar saya sama kamarnya Simbah itu kita dipisahkan lemari yang tinggi. Jadi ada lemari di tengah-tengah kamar kita yang memisahkan kamar saya sama kamarnya Simbah. Yang sebelah sini lemari untuk Simbah, yang sebelah sini lemari untuk saya kayak gitu. Makanya ya cuman dipisahkan lemari itu doang, tapi kita tinggal di tempat yang berbeda. Iya yo, pokoknya sak kotaan gitu, dibagi dua, dipisahkan lemari, masing-masing punya pintu karena tidak ada tembusannya gitu. Wes kayak ngono tok Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya Simbah mengunci pintunya ya saya tidak bisa masuk kalau nggak ngedobrak. Kalau mencolot lewat lemari sih bisa, tapi nanti meduknya itu bingung juga. Bisa mencolot sih, tapi ya rada-rada susah. Rada-rada susah karena lemarinya ya tingginya kurang lebih sekitar 2,5 meter lah. Ya wes gitu Mbak Bu Besti. Pokoknya Pak Bos itu berencana mau masang CCTV. Jadi kalau seumpamanya Simbah mengurung diri lagi di dalam kamar, kita itu bisa mengetahui, bisa melihat sedang ngapain gitu loh. Kalau kira-kira Simbah itu berbahaya, maksudnya itu kalau seumpamanya beliau itu berdirinya itu rawan jatuh, nah kita bisa langsung mendobrak pintunya kayak gitu. Simbah itu tahu kalau kita itu punya kunci serep buat buka kamarnya beliau. Jadi kalau beliau itu mengunci pintu, itu tahu kalau kita bisa buka. Makanya pintunya itu diganjeli sama balok kayu kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Bayangno akal Mbah kuwi sik pinter walaupun beliau pikun. Jadi itu selain dikunci, pintunya itu juga diganjeli. Jadi antara sini pintu, sini keranjang kan. Di tengah-tengahnya itu dipasang kayak balok kayu menyimpang kayak gini. Jadi kan pintunya tidak bisa dibuka kalau balok kayunya itu tidak disisihkan kayak gitu. Jadi kita tadi tuh buat mengembrokkan balok kayunya itu mencari jutek Mbak Bu Besti. Jadi dirogoh dari jendela, dari luar. Jangan mbahku ki wis seneng-seneng.
Ya wis ngono ki lah Mbak Bu Besti ya, momong lansia pikun, makanya kalau seumpamanya saya nggak bikin video berarti mbahnya tidak bisa ditinggal. Soalnya kalau mbahnya unak-unuk itu saya nggak berani Mbak Bu Besti ninggal beliau. Jadi pandangan mata saya itu harus fokus kepada beliau, karena beliau itu kan ya selain tidak punya tenaga untuk berdiri, beliau itu kalau jalan itu suka keserimpet kakinya sendiri gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi harus benar-benar diawasi, tidak boleh sampai matanya melang sedikit saja itu langsung gedubrak kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, sekarang mari kita unboxing ini. Kalian sudah tahu kan isinya apa? Bismillah. Wah, sebelah sini. Wah, wah, Masya Allah. Jan merah merona Mbak Bu Besti, ya Allah, dulu ento. Oh, delok ento Mbak Besti, sak kerdus merah merona semua. Masya Allah. Terus ada cabai yang nyemplus-nyemplus kayak kemarin itu, apa katanya? Cabai apa itu yang pedes banget itu? Ini buat campuran biasanya. Masya Allah. Ini tagihannya 460 NT Mbak Bu Besti. Jadi kurang lebih sekitar Rp230.000. Ini beratnya 2 cin atau kurang lebih sekitar 1,2 kg. 2 cin 460 seongkirnya. Ongkirnya berapa kurang tahu. Ini buat nyambel. Saya kalau bikin sambal itu lebih suka pakai cabai seperti ini karena isinya sedikit tapi lebih pedas. Sedangkan cabai Taiwan itu isinya banyak, baunya sedikit langu tapi kayak pedesnya itu bikin panas gitu loh di perut. Kalau ini enggak, pedesnya itu cuman pedes di mulut doang tapi aman di perut. Kalau cabai Taiwan ya itu mules, bikin mules kayak gitu loh. Perutnya itu rasanya kayak panas gitu, rasanya sedikit langu. Itu kalau menurut saya loh ya. Untuk pecinta pedas menurut saya bagi merutuk Mbak Besti. Ya sudah, mari kita perutukan saja. Bismillah. Sudah tak ler Mbak Bu Besti, ternyata cuman satu doang ini yang busuk. Iya, ini tuh bukan busuk tapi kayak nyonyot gitu loh Mbak Bu Besti, nyonyot gitu. Ini mbahnya sedang tidur ya. Sebenarnya saya pengen bikin video masak terus madang kayak gitu. Kan mumpung cabenya baru datang gitu. Kalau nyambel itu kalau cabenya fresh itu tambah enak. Tapi saya takut nanti kalau pas saya bikin video terus tiba-tiba mbahnya bangun malah rasido madang aku ya toh. Jadi videonya sampai di sini dulu ya Mbak Bu Besti. Terima kasih sudah menemani saya dan Simbah kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga sehat selalu, diberi keberkahan umur yang panjang dan diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.